Dalam hidup ini, ada 6 jenis orang yang bisa bikin hidup terasa seperti serial drama tanpa jeda iklan. Seru, intens, dan penuh emosi. Tapi, begitu episodenya terlalu banyak, kamu mulai malas dan lelah untuk menonton. Tapi anehnya, seringkali kita tetap di sana, menonton, bahkan ikut bermain. Karena sebagian diri kita diam-diam menikmati omong kosong itu. Tapi kalau kamu menonton video ini, dengan tujuan ingin hidupmu sedikit lebih tenang, atau paling tidak lebih waras, mungkin sudah saatnya mengenali siapa saja pemeran utama dalam kisah serial yang penuh drama itu. Orang pertama yang harus kamu waspadai adalah si korban profesional. Mereka punya bakat alami membuat hidup terasa berat, bahkan ketika langit sedang cerah. Setiap hal buruk yang terjadi, dari macet, listrik padam, sampai pesan yang belum dibalas, semua terasa seperti konspirasi semesta melawan mereka. Mereka tidak ingin solusi, hanya pendengar setia. Awalnya kamu kasihan, tapi lama-lama kamu ikut terseret jadi pemeran pendukung dalam drama penderitaan yang tak pernah selesai. Bersama mereka, kamu tak menyembuhkan luka, kamu hanya memperpanjang episode kesedihan. Lalu, ada orang kedua, si ahli kekacauan. Mereka hidup dari konflik, seperti tanaman yang tumbuh subur dari keributan. Kalau suasana terlalu damai, mereka akan menciptakan badai kecil agar terasa hidup. Kadang lewat gosip manis, kadang lewat pertanyaan beracun yang dibungkus kepedulian. Kamu yakin dia nggak ngomongin kamu di belakang? Mereka jarang kelihatan marah, tapi entah kenapa, setiap kali mereka muncul, suasana berubah panas. Orang seperti ini tak perlu api yang besar, cukup dengan satu bisikan, dan semuanya bisa habis terbakar. Dan orang yang ketiga, sang pahlawan tanpa undangan. Mereka muncul dengan niat menolong, tapi bukan karena peduli, melainkan karena ingin dibutuhkan. Mereka menolong bukan untuk membuatmu tenang, tapi agar kamu punya alasan untuk merasa mereka itu penting. Mereka bilang, "Aku cuma bantu kok." Padahal yang mereka bantu sebenarnya adalah egonya sendiri. Awalnya kamu merasa aman, tapi lama-lama sadar. Dan setiap kali kamu mulai kuat dalam hidup, mereka mulai kehilangan minat. Karena bagi mereka, hubungan tanpa drama sama saja seperti panggung tanpa penonton. Kadang, kita menyebut mereka teman dekat. Padahal, yang mereka dekatkan adalah kekacauan. Kita bilang kita sabar. Tapi sebenarnya kita sedang kecanduan terhadap dinamika hubungan yang tidak sehat. Dan yang paling ironis, kadang kita memilih untuk tetap bertahan bukan karena cinta, tapi karena tanpa mereka, hidup kita terasa terlalu kosong. Orang keempat adalah si paling kritis berkedok jujur. Mereka selalu berkata, "Aku cuma bilang apa adanya," seolah kejujuran adalah lisensi untuk menyakiti. Setiap kalimatnya terdengar seperti nasihat, tapi ujungnya membuatmu merasa salah, kecil, dan tidak cukup baik. Mereka percaya diri bahwa pendapatnya adalah kebenaran mutlak, dan kalau kamu tersinggung, kamu akan dibilang terlalu sensitif. Di tangan mereka, kata jujur berubah jadi senjata. Dan anehnya, semakin mereka mengkritik, semakin kamu merasa butuh validasi dari orang yang sama. Sebuah lingkaran yang halus tapi mematikan. Lalu, ada orang kelima, si kalkulator emosi. Mereka mencatat segalanya. Bukan dalam buku, tapi di hati yang penuh hitungan kecil. Mereka tahu kapan terakhir kali kamu menghubungi, berapa kali mereka lebih dulu meminta maaf, dan seberapa besar imbal balik yang kamu berikan. Mereka tidak bisa memberi tanpa menghitung. Karena bagi mereka, hubungan adalah transaksi, bukan koneksi. Kamu bisa mencintai mereka, tapi cintamu akan selalu terasa seperti utang yang belum lunas. Lambat laun, kamu belajar bahwa kehangatan yang harus dibayar dengan rasa bersalah bukan lagi bentuk kasih, tapi jebakan yang lembut. Dan orang keenam, si bunglon sosial. Mereka pandai menyesuaikan diri, tapi bukan karena empati, melainkan karena tidak punya bentuk asli. Di depanmu, mereka bisa lembut. Di belakangmu, mereka bisa jadi pemerhati gosip terbaik. Mereka memantulkan warna dari siapapun yang mereka temui, agar selalu disukai. Masalahnya, orang seperti ini membuatmu ragu pada intuisi sendiri. Karena apa yang kamu lihat hari ini bisa berubah total besok. Mereka bukan pembohong ulung,
tapi aktor alami. Dan kamu, tanpa sadar, ikut jadi penonton dalam pertunjukan yang tak pernah jujur. Lucunya, dari 6 orang itu, mungkin 1 atau 2 pernah lewat di hidupmu. Atau masih ada di sana, menyamar sebagai teman baik. Kadang kita sadar, tapi pura-pura tidak tahu. Karena kehilangan mereka terasa menakutkan. Padahal, kehilangan orang yang melelahkan bukan kekosongan, tapi ruang yang akhirnya bisa diisi kedamaian. Namun sebelum sampai di sana, kita perlu berani menatap cermin dan bertanya, dari semua orang yang suka bikin drama itu, pernahkah kita juga menjadi salah satunya? Saat kita membicarakan sifat orang-orang penuh drama itu, seringkali kita lupa satu hal sederhana. Mereka tidak akan punya kekuatan apapun kalau kita tidak memberikannya. Drama tidak mungkin tumbuh di ruang kosong. Ia butuh panggung, butuh penonton, dan seringkali kita adalah penontonnya yang paling setia. Kita bilang mereka toksik, tapi tetap menunggu pesan dari mereka, tetap kangen cerita mereka, tetap berharap kali ini akan berbeda. Dan disitulah letak jebakannya. Kita pikir sedang memahami, padahal sedang menikmati. Kita semua di titik tertentu pernah kecanduan drama. Mungkin karena di balik setiap kekacauan ada sensasi yang membuat hidup terasa berwarna. Otak kita terbiasa memompa adrenalin saat ada konflik, lalu mengira itulah bentuk keterhubungan. Kita merasa hidup kalau ada yang membuat hati berdebar, meski debar itu berasal dari stres, bukan cinta. Itu sebabnya hubungan yang tenang sering terasa membosankan, karena otak kita, entah sejak kapan, menganggap kedamaian itu sebagai tanda bahaya. Seolah tanpa masalah, kita kehilangan makna kehidupan. Tapi yang lebih kompleks adalah ketika kita sendiri mulai memainkan peran yang dulu kita hindari. Kita bisa jadi si korban ketika dunia tak berjalan sesuai rencana. Kita bisa jadi si pengkritik saat merasa perlu membuktikan diri. Atau si pahlawan saat ingin merasa dibutuhkan. Tanpa sadar, kita meniru pola-pola yang dulu membuat kita lelah. Karena drama bukan cuma sesuatu yang datang dari luar. Kadang, ia tinggal di dalam diri kita menunggu momen untuk tampil lagi. Dan inilah bagian paling jujur, tapi juga paling sulit untuk dihadapi. Sebenarnya mengenali orang-orang yang penuh drama itu penting, tapi lebih penting lagi mengenali bagian diri yang diam-diam menikmatinya. Karena kalau kita tidak sadar, maka kita hanya akan berganti peran. Dari korban menjadi pelaku, dari yang terkena dampak menjadi penyebab. Pada akhirnya yang perlu dihindari bukan hanya mereka, tapi juga versi diri kita sendiri yang masih mencari makna lewat kekacauan yang kita nikmati. Mungkin itulah saatnya berhenti mencari ketegangan dan mulai belajar menikmati kedamaian, meskipun awalnya terasa suram dan sepi. Dan itulah kenyataannya. Hidup memang selalu dipenuhi orang-orang yang selalu membawa warna, tapi tidak semua warna cocok buatmu. 6 tipe orang itu, kalau dibiarkan, bisa mengubah hidupmu jadi film panjang banget, tanpa akhir bahagia. Tapi ingat, mereka tidak bisa menguasai panggung kalau kamu menutup tirainya sendiri. Drama hanya hidup ketika kamu menontonnya, atau bahkan kamu menikmatinya. Tapi saat kamu akhirnya memilih keluar dari lingkaran itu, keheningan yang dulu terasa asing bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Kedamaian hidup yang tidak bergantung pada siapapun. Pelan-pelan kamu mulai sadar, tidak semua kehilangan berarti kekurangan. Kadang justru kebalikannya. Dengan menjauh, kamu memberi ruang bagi hal-hal yang benar-benar penting untuk tumbuh dan berkembang. Kamu belajar membedakan antara hubungan yang memberi energi dan hubungan yang hanya bisa menguras energi. Kamu mulai memilih orang yang membuatmu tenang, bukan yang membuatmu sibuk menilai tentang perasaan sendiri. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu bisa bernafas tanpa tekanan orang lain di pundakmu. Tenang itu ternyata tidak membosankan. Ia hanya terasa asing bagi mereka yang lama hidup dalam suasana yang bising. Semakin kamu tenang, semakin jelas siapa yang panik melihatmu damai. Karena bagi beberapa orang, kedamaianmu terasa seperti ancaman. Mereka akan berusaha memancingmu lagi, menciptakan percikan agar kamu kembali menari di lingkaran penderitaan yang lama. Cuma kali ini, kamu tersenyum, bukan karena marah, tapi karena kamu sudah tahu triknya. Kamu tidak perlu membenci mereka, tapi kamu memilih tidak ikut main. Kadang, kemenangan terbesar bukan dengan mengalahkan orang lain, tapi dengan memilih untuk tidak ikut main di arena yang sama. Dan kalau kamu mendengarkan ini sambil merasa, kayaknya aku kenal orang yang memiliki semua 6 tipe itu. Ya, mungkin semesta sedang kasih tanda buat kamu.
Tapi kalau kamu merasa, kayaknya aku pernah jadi salah satunya, tenang saja, itu juga tanda baik kok. Artinya, kamu sudah sadar. Di humorologi, kita nggak menertawakan luka, tapi belajar menertawakan proses menjadi manusia. Karena kadang, cara paling sehat untuk menghadapi drama adalah dengan tidak ikut main di dalamnya. Duduk di bangku penonton, tersenyum, dan bilang, terima kasih, tapi episode drama ini aku hentikan di sini.